Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Kami di sini kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Analisis Glikemik Kandungan Gizi Analisis Indeks Glikemik Kandungan Gizi serta Serat Pangan ITAK Pohul-Pohul. Di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Anggiola, yang kedua Diki Evans, yang ketiga Christina Nauli, yang keempat Martina Sihotang, yang kelima Mika Helena, dan yang terakhir yaitu Tesalonika Siringoringo. Selanjutnya di sini topik pembahasan kami ialah yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, kedua bab 2 yaitu tinjauan pustaka, dan yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Selanjutnya untuk bab 1 akan dijelaskan oleh teman kami Martina. Martina, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bagian bab satu pertama ialah latar belakang, di mana pohul-pohul ini adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari Sumatera Utara. Eh, Pohul-pohul ini dibuat dari tiga bahan utama, yaitu tepung beras, kelapa parut, dan gula merah. Bahan utama pohul-pohul ini adalah tepung beras, di mana yang kita tahu beras merupakan sumber karbohidrat pada tubuh. Dan di Indonesia sendiri, beras menjadi pangan sumber karbohidrat utama dengan partisipasi konsumsi hampir mencapai 100%. Eh, Indeks glikemik ini merupakan suatu ukuran untuk mengklasifikasikan pangan berdasarkan pengaruh fisiologis terhadap kadar glukosa darah. Nilai IG produk pangan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain kadar serat pangan, kadar amilosa dan amilopektin, kadar protein, daya cerna pati, dan cara pengolahan. Semakin tinggi nilai kadar serat pangan total, rasio amilosa atau amilopektin serta lemak dan protein, maka nilai IG semakin rendah. Sementara itu, daya cerna pati yang tinggi menyebabkan nilai IG yang tinggi. Cara pengolahan produk dapat menurunkan atau menaikkan nilai IG produk. Keberadaan serat pangan memberikan pengaruh pada kadar glukosa darah. Serat dapat memperlambat laju makanan pada saluran pencernaan dan menghambat pergerakan enzim, sehingga proses pencernaan khususnya pati menjadi lambat dan respon glukosa darah pun akan lebih rendah. Pangan yang mengandung protein dan lemak tinggi cenderung memperlambat laju pengosongan lambung, sehingga pencernaan makanan di usus halus juga diperlambat. Oleh karena itu, pangan berkadar lemak dan berprotein tinggi cenderung itu indeks glikemiknya rendah. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis indeks glikemik, kandungan gizi dan serat pangan pada ITAK pohul-pohul. Adapun identifikasi masalah yang kami dapatkan ialah pengolahan pada tepung beras menjadi pohul-pohul berpengaruh terhadap nilai indeks glikemik. Kandungan gizi pohul-pohul berpengaruh terhadap nilai indeks glikemik produk, serta kadar serat pangan pohul-pohul berpengaruh terhadap nilai indeks glikemik produk. Pembatasan masalahnya yaitu masalah yang diteliti terbatas pada mengetahui nilai indeks glikemik, kandungan gizi, serta serat pangan pada produk pohul-pohul. Dan untuk permasalahan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana hasil uji daya terima pohul-pohul. Yang kedua, bagaimana nilai indeks glikemik pohul-pohul. Yang ketiga, bagaimana kandungan gizi pohul-pohul. Yang keempat, bagaimana kandungan serat pohul-pohul. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengetahui pertama hasil uji daya terima pohul-pohul, nilai indeks glikemik pohul-pohul, kandungan gizi, serta kandungan serat pangan pohul-pohul. Dan manfaat penelitian ini ialah yang pertama sebagai referensi dan sumber bacaan pada pendidikan ataupun yang ingin melakukan penelitian lanjutan. Yang kedua, hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait nilai indeks glikemik, kandungan gizi, dan serat pangan pada ITAK pohul-pohul. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Martina. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka akan dibacakan oleh Diki. Silahkan Diki. Baik, ya, yang pertama ada pengertian ITAK pohul-pohul. ITAK pohul-pohul dibuat dengan bahan dasar beras yang sudah digiling menjadi tepung, kelapa parut, dan juga gula merah.
disesuaikan dengan selera. Langkah pertama adalah campurkan tepung beras dan kelapa parut dengan perbandingan 5:3, serta tambahkan gula pasir sesuai selera. Setelah itu aduk sampai merata. Selanjutnya, adonan diambil menggunakan tangan dan dibentuk menyerupai bentuk yang telah diremas oleh tangan. Kemudian, pohul-pohul bisa dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu dikukus terlebih dahulu. Lapet tepung beras dan beras ketan dibungkus daun pisang, sedangkan lapet pohul-pohul dan lapet itak gurgur tidak dibungkus dengan daun pisang. Lapet tepung beras dan lapet ketan diolah dengan cara dikukus, sedangkan lapet pohul-pohul tidak dikukus karena bahannya sederhana dan dapat langsung dimakan. Kemudian yang kedua adalah pengertian tepung beras. Tepung beras merupakan tepung yang diperoleh dari penggilingan atau penumbukan beras serta mengandung energi sebesar 364 kilokalori, karbohidrat 80 gram, protein 7 gram, lemak 0,5 gram, kalsium 5 mg, fosfor 140 mg, dan zat besi 0,8 mg. Secara umum beras merupakan pangan yang tergolong memiliki nilai indeks glikemik yang tinggi dengan rentang nilai yang luas. Kemudian yang ketiga, pengertian indeks glikemik. Indeks glikemik adalah suatu metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan konsumsi karbohidrat berdasarkan efeknya pada kadar glukosa darah postprandial dari Wolever tahun 2013. Semakin kecil angka indeks glikemik, maka akan semakin kecil dampaknya terhadap kadar gula darah Anda. Indeks glikemik dikelompokkan menjadi lebih 55 rendah, 56 sampai 69 sedang, dan lebih dari 70 tinggi. Baik, selanjutnya konsep Silakan moderator. penelitian. Baik, selanjutnya konsep penelitian. Konsep penelitian merupakan suatu kesatuan pengertian tentang suatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Konsep penelitian sendiri kami rangkumkan dalam bentuk diagram seperti ini atau gambar seperti ini, yaitu itak pohul-pohul adalah makanan khas Sumatera Utara yang terbuat dari tepung beras dan memiliki indeks glikemik. Selanjutnya metode. Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode eksperimental, di mana metode eksperimen merupakan suatu percobaan untuk membuktikan suatu pertanyaan atau hipotesis tertentu. Metode eksperimen merupakan suatu cara penyajian pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk membuktikan sebuah teori dari materi pembelajaran yang didapatkannya, menurut Martono 2016. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian eksperimental. Yang pertama ialah memilih ide atau topik penelitian, kedua merumuskan masalah dan hipotesis penelitian, yang ketiga menentukan variabel yang akan digunakan, yang keempat menentukan tipe dan desain penelitian, yang kelima merencanakan dan melaksanakan penelitian, yang keenam menganalisis hasil dan menguji hipotesis penelitian, dan yang terakhir membuat kesimpulan mengenai hubungan kausalitas antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian akan dijelaskan teman kami Christina Nauli. Christina Nauli, dipersilahkan. Baik, selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2023. Pembuatan produk pohul-pohul akan dilakukan di Janrela. Untuk uji organoleptik akan dilakukan di Laboratorium Organoleptik Gizi Universitas Negeri Medan. Untuk analisis kadar air, abu, lemak, protein, serat pangan, dan indeks glikemik akan dilaksanakan di Laboratorium Gizi Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Berikut ada alat dan bahan penelitian, di mana alat dan bahan untuk pembuatan pohul-pohul yang pertama ada baskom, blender, saringan kukusan, timbangan digital, dan sendok.
Untuk bahannya sendiri terdiri dari beras 300 gram, kelapa parut 500 gram, gula merah 100 gram, daun pandan 3 lembar, dan garam 1 sendok teh. Untuk badan uji bahan organoleptiknya ada piring sampel, formulir uji, dan ballpoint. Untuk alat dan bahan uji kadar air, metode pengeringan oven, yang pertama ada oven, timbangan analitik, spatula, desikator, gagap besi, cawan aluminium. Lalu ada alat dan bahan uji kadar abu metode pengabuan kering. Yang pertama ada timbangan analitik, spatula, cawan porselen, desikator, pemanas listrik, tanur, dan gagap besi. Untuk alat dan bahan uji kadar lemak metode Soklet, yang pertama ada alat Soklet lengkap set, labu lemak, pemanas listrik, oven dengan termostat, timbang analitik ketelitian 0,01 gram, kertas saring dan Soklet filter paper, yang lalu ada gelas piala 250 ml, mortar, kapas, benang, desikator, jepit labu lemak, batu didih, gunting atau cutter, and hexan sebagai pelarut. Lalu untuk alat dan bahan uji kadar protein metode jedal, yang pertama ada campuran katalis atau selenium mix, ada indikator puren bromoxyl green dan ditimbang 0,15 gram, 0, dilakukan dalam 200 larutan asam borat, larutan HCl 0,05 N, larutan NH2SO4 pekat, larutan indikator fenolftalein 1%, labu kejedal 100 M, distilator dan kelengkapannya, pemanas listrik atau alat destruksi, neraca analitik terkalibrasi dengan ketelitian 0,1 mg, burat 10 ml terkalibrasi, Matic Streeter. Lalu untuk alat dan bahan uji indeks glikemik, yang pertama ada strip analisis glukosa, lancet, kapas steril, glukometer. Alat dan uji untuk serat pangan, yang pertama Erlenmeyer, penangas air, spatula, kertas saring, oven, desikator, neraca analitik. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya kepada teman kami yang akan membacakan diagram alur penelitian, saya persilahkan. Baik, di sini diagram alur penelitian, yaitu memperlihatkan langkah-langkah atau prosedur penelitian yang akan digunakan untuk mencari masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang pertama, langkah pertama yaitu dimulai melakukan penelitian, yaitu dan selanjutnya melakukan studi literatur, persiapan dan pengolahan sampel penelitian, persiapan alat dan bahan penelitian, dan selanjutnya melakukan pengujian yang terdiri atas uji organoleptik, analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar lemak, analisis kadar protein, analisis kadar zat pangan, dan uji indeks glikemik. Dan selanjutnya dilakukan pembahasan hasil analisis dan melakukan kesimpulannya, membuat kesimpulannya, dan penelitian selesai. Selanjutnya untuk teknik dan prosedur pengumpulan data, yaitu yang pertama untuk pengumpulan data uji organoleptik dilakukan dengan teknik kuesioner dengan membagikannya kepada responden mengenai tingkat kesukaan responden terhadap produk atau sampel penelitian. Dan untuk pengumpulan data hasil analisis pada sampel, yaitu dengan menggunakan teknik observasi atau pengamatan, dengan mengamati hasil analisis dan mencatatnya dalam logbook. Dan untuk prosedur untuk semua analisis yang dilakukan dapat dilihat dalam PPT ini. Selanjutnya,
Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teknik analisis data selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Tessa. Tessa, dipersilahkan. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode eksperimen. Dan untuk uji perbandingan rata-rata pada produk menggunakan analisis one-way ANOVA. Dan selanjutnya untuk hasil organoleptik menggunakan Microsoft Excel. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata-kata, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.